Oke, bismillah ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada quote menarik dari Foucault. Dia bilang begini, orang-orang tahu apa yang mereka lakukan. Kadang mereka juga tahu alasan melakukan hal tersebut. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah apa yang sebenarnya mereka lakukan. Jadi, teman-teman malam hari ini ngaji, tahu ya saya sedang ngaji. Juga punya alasan, kenapa ngaji? Saya ingin ngerti filsafat, Pak, saya ingin belajar. Oke. Yang mungkin belum kalian pahami beneran, kalian ngaji itu hakikatnya apa? Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kalian? Ini nanti arahnya ke relasi kuasa tadi loh. Ternyata kalau ditelusuri mungkin saja ngajimu itu hanya terimbas viral-viral misalnya. Teman-teman saya ikut hadir di masjid semua, Pak. Saya jadinya kok pingin itu. Ada yang menghegemoni terus kamu hadir malam hari ini di sini. Atau kamu karena sering berelasi dengan siapa, terus kamu nganggep ini penting, ini luar biasa. Kamu bela-belain tiap Rabu ke sini. Itu yang dimaksud oleh buku. Kita kadang tidak ngerti benar kenapa kita melakukan itu. Kenapa sih kok kamu misalnya ambisius sekali pengen jadi dokter misalnya. Itu kamu nganggapnya pilihanmu, padahal itu diam-diam dipengaruhi oleh masyarakatmu, ditanamkan sejak kecil oleh orang tuamu bahwa ini yang lebih baik, itu yang lebih nyaman. Terus pilihanmu jatuhlah ke situ. Ini yang jarang kita pikirkan. Bahwa ternyata kita itu selama ini diarahkan, diatur, dihegemoni, tapi kita tidak sadar. Jadi ada yang menguasai diri kita, mengarahkan kita, tentu saja yang punya kekuasaan atas kita, tapi kita tidak sadar akan itu. Kita punya alasan, tapi alasan tadi kan diam-diam ditanamkan. Itulah yang nanti kadang-kadang membuat kita kaget ketika kita tadi mengakui dan mengungkapkan diri. Teknologi diri tadi. Kagetnya apa? Ternyata kok saya tidak nyaman, Pak, di sini. Ternyata kok tidak cocok ya rasanya. Kemarin kamu misalnya ambisi sekali masuk jurusan ini, fakultas ini, karena masa depannya cerah, besok jadi apa. Begitu kamu masuk beneran, salah pilih saja ini, Pak, jurusannya. Tidak cocok saya di sini, Pak. Kenapa? Karena kemarin itu sebenarnya kamu merasa itu keputusanmu, tapi sebenarnya itu disetir oleh orang banyak. Disetir oleh masyarakatmu, disetir oleh lingkunganmu, diarahkan oleh yang punya kuasa atas dirimu, yang kamu tidak sadar. Jadi, dan toh begitu karena kamu tidak sadar, terus yang kamu salahkan dirimu sendiri. Aku ini kok orang kayak gini ya, tidak setia. Aku ini kok kayak gini ya, tidak konsisten. Aku ini, kamu nyalahkan dirimu sendiri. Terus kamu benci dengan dirimu sendiri. Terus hidupmu jadi tidak enak, tidak nyaman. Apalagi tenang, wong kamu sendiri tidak suka dengan dirimu. Nah, ini nanti arahnya ke ketenangan hidup. Makanya tadi ayo diawali dengan mengawasi diri plus tulislah. Biar kamu tahu keluar siapa dirimu yang sebenarnya kamu paham. Termasuk apa saja yang mempengaruhimu boleh kamu tulis. Saya banyak dipengaruhi ini, saya yang masuk banyak ke saya itu ini. Orang tua saya tipe orang seperti ini yang sejak kecil mengajari saya ini. Coba kamu tulis semua untuk mengenali dirimu. Maka nanti kamu akan paham benar dirimu, termasuk pilihan saya yang ini berarti kurang pas dulu itu. Yang ini lebih pas, yang itu lebih pas. Inilah salah satu jalan menuju ketenangan hidup. Baik, kita lanjutkan.
Nah, kata Foucault, there are forms of oppression and domination which become invisible. The new normal. Ada banyak bentuk penindasan dan dominasi yang tidak kelihatan. Yang ini kita sebut normal saja. Sehingga lahirlah normal yang baru, new normal. Ini maksudnya apa? Ada banyak dominasi tidak kelihatan. Tadi loh, kekuasaan yang bekerja dalam diri kita itu tidak kelihatan. Pengaruh siapa itu sering tidak kelihatan. Kita anggap itu normal saja. Biasa saja. Padahal itu pengaruh. Jadi kadang-kadang kan orang tuamu marah-marah. Hati-hati loh ya nyari temen. Jangan sampai terpengaruh. Nah, itu karena memang sebenarnya pengaruh itu tidak cuma dari teman, dari orang tua juga, dari guru juga, dari siapa saja memberimu pengaruh. Pengaruh ini kadang-kadang tidak kompatibel dengan dirimu, tidak cocok dengan dasar watakmu. Itu yang membuatmu gelisah. Tapi kamu tidak sadar, karena dia kamu anggap normal saja. Terus kamu mendefinisikan dirimu, berarti yang tidak normal, aku. Itu loh. Yang salah aku. Ini ya pasti tidak tenang sudah hidupmu kalau modelnya seperti itu. Jadi mari tadi rumus kesepakatan tadi yang mana? Oh iya sih, menurut orang-orang yang baik begitu itu kan kesepakatan versi mereka. Bisa saja itu tidak pas, bisa saja itu perlu di-upgrade lagi, perlu disesuaikan lagi. Ini kata-kata yang terakhir, the new normal, ini kan kemarin dipakai waktu pandemi. Sebenarnya new normal itu kan nama lain dari abnormal. Tidak normal, tapi ayo kita anggap saja ini normal, terus kita pakai istilah new normal. Normal itu kan dengan standar lama. Kalau pakai standar baru ya sebenarnya ya tidak bisa disebut normal. Tapi ya sudahlah, tidak apa-apa, ganti saja kesepakatannya kan gitu. Terus kita sebut new normal. Ini bisa kalian pakai kalau kalian disebut orang aneh. Kamu itu orang aneh banget, tidak normal. Loh, saya tetap normal, cuma normal yang beda dengan kamu. Saya new normal, kamu normal lama kayak orang lain. Nah, itu tidak apa-apa begitu biar kamu tidak stres. Jadi ini yang diinginkan oleh Foucault sebenarnya. Ayo kita jangan terlalu gelisah dengan kategori-kategori yang dibuat oleh orang lain. Apalagi terus dipakai untuk ngejudge kita, untuk menilai kita. Kamu mau jadi anak itu yang soleh. Boleh kamu tanya, soleh menurutmu seperti apa? Jangan-jangan beda dengan soleh menurut saya. Dan bisa saja rumusnya berbeda. Mungkin soleh menurut dia rajin ke masjid. Soleh menurut saya itu ya berbuat baik pada orang lain, sedekah dan lain sebagainya. Itu kan kita sebenarnya ya punya standar normal sendiri-sendiri. Ini yang jarang diperhatikan orang. Karena relasi kuasa yang bekerja dalam dirinya itu tersembunyi, dia tidak sadar kalau sedang dijajah, kalau sedang diarahkan, kalau sedang dibentuk sehingga kehilangan dirinya. Sehingga terus kamu merasa hamba, kamu merasa sulit sekali menemukan di mana sih titik bahagia hidupku itu. Kenapa? Terlalu banyak standar, terlalu banyak kuasa yang bekerja dalam dirimu. Jadi sampai di titik ini yang harusnya kamu bersyukur, kamu masih belum bersyukur karena kamu terus mencari-cari di titik mana sebenarnya saya ini harusnya. Terlalu banyak distraksi. Jadi kamu berinteraksi dengan siapa, nanti kepalamu dipengaruhi diisi apa. Nanti medsosan follow siapa, kamu dipengaruhi itu. Lama-lama dirimu sendiri hilang. Divonis habis-habisan oleh orang lain.
Makanya di salah satu quotes-nya Foucault bilang mungkin hari ini yang jadi masalah adalah bukan kita mencari diri kita, tapi kita sering menolak diri kita. Kenapa kita sering menolak diri kita? Karena kita terdistraksi oleh standar, oleh kuasa yang bekerja yang lain dalam diri kita. Sehingga diri kita yang otentik kita tolak. Kita anggap itu bukan aku yang versi dikuasai orang lain tadi. Nah, ini ujung bagaimana kita menemukan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Kalau dikaitkan dengan konsepnya Foucault tadi. Jadi teman-teman boleh setuju, boleh tidak dengan konsepnya Foucault, tapi menurut saya dalam aspek kesadaran kita bahwa ada banyak kuasa yang bekerja dalam diri kita, itu harus lebih kita sadari biar kita otentik sebagai diri kita. Sehingga paling tidak kita bisa menerima diri kita, puas dengan diri kita. Makanya Foucault kemudian bilang, do not ask who I am and do not ask me to remain the same. Jangan tanyakan siapa aku dan jangan tanya padaku, jangan minta padaku untuk tetap jadi orang yang sama. Kenapa? Karena pertanyaan orang padamu, siapa sebenarnya kamu, itu bisa tricky. Kenapa bisa tricky? Karena kamu akan menjawab sesuai harapannya. Dan jangan mau kalau kamu diminta jadi orang yang sama. Itu ya kasusnya sama. Kamu tetap jadi anak baik seperti sekarang ya. Itu kadang-kadang tricky. Kamu dijebak biar di situ terus. Padahal mungkin itu bukan dirimu. Padahal mungkin kamu masih perlu berkembang lagi. Maka do not ask who I am. Kamu saja yang tanya dirimu sendiri. Jangan biarkan orang lain menguasai dirimu, ngatur, mengarahkan dirimu. Bahwa pikiran orang lain, gagasan orang lain, keinginan, harapan orang lain jadi pertimbanganmu boleh. Tapi jangan sampai mengendalikanmu. Pengendalimu harusnya dirimu sendiri. Keputusanmu ya kamu sendiri yang memutuskan. Ini yang sering jadi sumber overthinkingmu. Terlalu banyak kuasa yang bekerja dalam dirimu, jadi kamu bingung. Bingung karena perasaan ini baik pak, ini juga baik pak, itu juga baik pak. Kamu kebingungan terus. Kamu akhirnya tidak bisa memutuskan. Terus waktumu habis. Terus kamu kecewa dengan dirimu. Terus kamu benci dengan dirimu. Sehingga apapun yang kamu lakukan jadi tidak maksimal. Baik, saya kira itu pesan utama malam hari ini ya. Untuk kita hidup tenang. Saya kira gagasan awal Foucault tadi tentang teknologi diri perlu kita pertimbangkan. Bagaimana kita membentuk, mengarahkan diri kita. Diawali dari mengawasi diri kita, menuliskannya biar mantap. Kemudian lebih banyak belajar, lebih banyak diam dan mendengarkan. Kemudian lakukan latihan-latihan untuk membentuk dirimu. Askesis. Kemudian ungkapkan dirimu apa adanya. Sampaikan apa adanya. Kalau ada yang masih salah, masih keliru, siap diperbaiki dan diakui. Ini nanti akan membuat hidup kita lebih tenang dan kondusif. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Ambil yang baik, yang cocok untuk teman-teman. Kalau rasanya ada yang tidak cocok, tidak bisa diikuti, ya dipas saja. Tapi paling tidak kita punya wawasan, kita paham pikiran-pikirannya Foucault malam hari ini. Oke, saya akhiri sekian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.